Di bagian keempat kali ini saya akan menentukan bagaimana syarat cukup untuk dengan pohon semantik. Namun sebelum itu kita lihat bagaimana menentukan syarat cukup. Nah, sebelum kita menentukan syarat cukup dengan pohon semantik, kita akan lihat syarat cukup dengan tabel kebenaran dulu. Ini definisinya, sebuah pernyataan merupakan X, misalkan merupakan syarat cukup atau logical entanglement dari sebuah pernyataan Y, jika setiap kemungkinan yang mengakibatkan P bernilai benar. Oh, di sini maksudnya X. Ini saya salah tulis. Ini X. Jika setiap kemungkinan yang mengakibatkan X bernilai benar, maka kemungkinan tersebut mengakibatkan juga Y bernilai benar. Sehingga ketika kita punya dua pernyataan, yaitu P implikasi Q dan negasi P maka Q, kita bisa lihat di baris pertama P implikasi Q yaitu benar, dan baris keempat P implikasi Q benar, maka kita bisa lihat di negasi P atau Q apakah baris pertama dan baris keempatnya benar. Ternyata dalam hal ini benar, sehingga kita tahu bahwa dalam tabel kebenaran setiap baris yang benar pada P implikasi Q, maka baris tersebut juga benar pada negasi P atau Q. Nah, jika di dalam pohon semantik, kita bisa lihat bahwa dengan menganalisis nilai kebenaran, bahwa setiap kemungkinan yang mengakibatkan P implikasi Q benar, kemungkinan tersebut mengakibatkan negasi P maka Q benar. Kita lihat contohnya. Ini kita punya P implikasi Q, kita uraikan seperti ini. Kita analisis nilai kebenarannya. Dari cabang pertama kita peroleh bahwa dia P dan Q itu harus benar-benar. Dari cabang kedua kita lihat bahwa P dan Q itu dia harus salah-salah. Sehingga P implikasi Q itu dia hanya benar jika P dan Q keduanya benar dan P dan Q keduanya salah. Sekarang kita lihat di negasi P atau Q diuraikan menjadi seperti ini. Maka kita analisis kemungkinan pertama dari cabang pertama kita dapat bahwa P-nya bernilai salah, Q-nya boleh salah boleh benar, Q-nya bernilai benar, P-nya boleh salah boleh benar. Nah, apakah kemungkinan benar di P implikasi ini termuat di kemungkinan benar di negasi P atau Q? Kita bisa lihat ini. Di sini adalah berarti kalau di tabel kebenaran yang ini dia BB dan FF. Ya kan? Di sini dia BB termuat enggak? P benar Q benar termuat di sini nih. Q benar berarti ada kemungkinan juga kita punya kemungkinan P-nya benar. Yang salah di sini P-nya salah, kita punya kemungkinan tahu Q-nya salah. Sehingga kita dari sini bisa menyimpulkan bahwa ada kemungkinan atau bahwa setiap kemungkinan di P implikasi Q termuat di setiap kemungkinan benar di negasi P atau Q. Atau kita simpulkan seperti ini. Kita simpulkan bahwa semua kemungkinan di P implikasi Q benar tersebut juga mengakibatkan negasi P atau Q benar, yaitu ketika P-nya benar, Q-nya benar bersamaan, dan P-nya salah, Q-nya salah bersamaan. Seperti itu. Nah, kita beri contoh untuk menentukan syarat cukup. Ini di sebelah kiri ada pohon semantik yang sudah diuraikan dari pernyataan P maka Q dan Q maka P. Sehingga kita analisis nilai kebenarannya seperti ini, yaitu Q dan P benar, salah dua-duanya salah, dan Q dua-duanya benar. Itu yang menyebabkan P benar. Sekarang kita punya pernyataan yang lain, yaitu negasi P maka Q maka Q. Sehingga kita uraikan menjadi negasi dari negasi P maka Q, dan Q kita uraikan lagi menjadi negasi P maka Q. Ini tanda ini seharusnya salah, ini tanda ini salah, seharusnya di sini. Sehingga kita uraikan analisis kebenarannya, dia diperoleh bahwa Q dan P salah bersamaan, tapi di yang keduanya Q-nya benar. Ada dua kemungkinan, berarti P-nya boleh benar, boleh juga salah. Di sini P-nya benar, di sini juga bisa P-nya salah.
Oleh karena itu, apakah yang pertama termuat di yang kedua? Tentu saja termuat. Ini yang salah-salah termuat di sini. Yang kemungkinan pertama di pernyataan pertama ini termuat di kemungkinan pertama juga di pernyataan kedua. Untuk kemungkinan kedua di sini termuat di kemungkinan kedua juga di poin yang ini. Yang Q-nya benar dan Q-nya benar dan P-nya benar. Yang ini maksudnya. Di poin yang ini. Seperti itu, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa kedua pernyataan ini merupakan P maka Q dan Q maka P ini dia merupakan syarat cukup dari negasi P maka Q dan Q. Karena kemungkinan yang benar di pernyataan pertama, dia juga benar di pernyataan kedua. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa ini P, Q, dan QP. Masih ingat lambang logical entailment? Dia adalah sama dengan, di sebelah kirinya ada garis, dia syarat cukup dari P atau negasi P atau Q dalam kurung, negasi P maka Q dalam kurung dan Q. Seperti ini. Dia adalah syarat cukup bagi itu. Nah, selanjutnya kita punya teorema yang mempermudah, yaitu teorema deduksi untuk mencari syarat cukup. Nah, di teorema deduksi ini, dia bunyinya pernyataan X merupakan syarat cukup dari pernyataan Y jika implikasi XY atau jika X maka Y adalah tautologi. Atau kita generalisir seperti ini, X1 sampai Sn syarat cukup dari Y jika X1 dan X2 dan seterusnya sampai Xn, implikasi Y dia tautologi. Nah, kita punya tabel kebenaran yang tadi kita bahas di slide pertama. Kita lihat bahwa pernyataan B implikasi Q dan negasi P atau Q ini dia dengan notasi implikasi ini dengan ini. Dia semuanya adalah benar atau dia tautologi. Karena ini tautologi, kita bisa menyimpulkan bahwa P biimplikasi Q dan negasi P atau Q itu, P biimplikasi Q merupakan syarat cukup dari negasi P atau Q ini. Nah, ini contoh selanjutnya, kita punya 4 ya. 3 pernyataan untuk syarat cukupnya, dan pernyataan yang ininya adalah 1. Berarti kalau kita punya P biimplikasi Q, kita punya P dan kita punya negasi Q. Nah, semuanya kita dankan dan selanjutnya kita implikasi ke negasi P atau Q dan kita dapat hasilnya dia tautologi karena benar semua. Maka kesimpulannya seperti ini. P biimplikasi Q, P, negasi Q dalam kurung kurawal, dia adalah syarat cukup bagi negasi P maka Q. Nah, bagaimana memanfaatkan teorema deduksi untuk pohon semantik? Teorema deduksi yang tadi, kita ingat lagi pernyataan X dinyatakan syarat cukup dari Y jika X maka Y adalah tautologi. Sehingga untuk mengecek apakah P merupakan sekarang kita punya dua pernyataan, yaitu P dan P atau Q. Sehingga untuk mengecek P apakah syarat cukup dari P maka Q, maka kita tinggal mengecek apakah P implikasi P atau Q dia tautologi atau tidak. Sekarang kita punya pohon semantik yang telah diuraikan. Untuk mengecek tautologi, ingat kita mencari negasi dari pernyataan tersebut dan buktikan dia kontradiksi. Karena dia kontradiksi, maka sebelum dinegasikan pernyataan yang awalnya adalah tautologi. Nah, kita uraikan menjadi seperti ini dan kita lihat di sini ada P, ada negasi P.
Oleh karena itu, maka tertutup semua cabang, karena ada satu cabang maka tertutup. Karena ini tertutup, kita bisa simpulkan bahwa negasi P maka Q dari P atau Q dia adalah kontradiksi. Karena dia kontradiksi, maka P implikasi P atau Q adalah tautologi. Dengan kata lain, kita telah membuktikan bahwa P adalah syarat cukup bagi P atau Q.